Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas matematika ekonomi ya, tugasnya praktikum pertemuan 6, tapi yang dikumpul di pertemuan ke-7 gitu ya. Jadi kita bahas exercise 12.5. Diberikan sebuah fungsi utilitas x plus 2 dikali y plus 1, dimana diketahui px-nya itu 4, p-nya 6. Nah, fungsi biayanya itu 130. Nah, tentukan, tuliskan fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange-nya itu fungsi tujuan ditambah lambda kali fungsi biayanya kan. Jadi tinggal di substitusi aja sih gitu. Kita ingat bahwasanya b sama dengan pxx tambah p, jadi tinggal dimasukin aja. Lanjut, find the optimal levels of purchase, fungsi pembelian untuk X bintang sama Y bintang, untuk yang optimal tuh berapa sih gitu. Nah, ini kita dapatkan dari turunan Lagrange-nya gitu ya. Kita turunkan Lx, Ly sama L lambdanya, sehingga didapatkan nanti nilai X bintangnya 16, Y bintangnya 11 sorry, lambdanya 3 ya, terus Z-nya itu 216, fungsi utilitasnya itu 216. Nah, apakah itu maksimum gitu? Nah, pengecekannya yaitu dengan Hessian gitu. Itu dua dalam bentuk matriks. Nah, ini tuh asalnya ini cara cepatnya aja sih. Gx, Gy, Gx, Gy. Nah, yang ini lambda xx, lambda y, lambda xy, lambda xy. Nah, makanya di sini kan 0 ya. 0. Yang ini gx-nya berapa di sini? Gx-nya 4 ya. Ini yang ini. Ini min gx, sama ya. Min gx min 4 jadi 4 ya. Ini gy jadi 6, sama ya, min gx min gy. Terus lxx kan ini kalau diturunin x nya gak ada lagi kan, kayak 0. Dia juga sebaliknya 0. lxy turunin aja jadi 1 kan, gitu. Oke, jadi setelah di ini determinannya berapa sih? 48 besar dari 0. Ini definite positif, utilitasnya maksimal. Lanjut yang terakhir. Nah, ini tuh memberikan sebuah perbandingan komparatif nggak sih informasinya gitu? Enggak kan, di sini kan informasinya tunggal antara x sama y kan beda ya, dan juga nggak ada kecuali kalau misalnya fungsinya x1, x2, x3. Nah, itu baru memberikan comparative static information. Jadi tidak ya jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 2. Asumsikan bahwasanya utilitasnya x plus 2 tambah dikali y plus 1. Nah, tapi di sini nih belum ada spesifik nih tentang nilai dari harga sama income-nya. Nah, tentukan fungsi Lagrange-nya. Sebenarnya sama kayak nomor 1 sih. Cuma bedanya di sini B, Px sama Pi-nya belum diketahui. Jadi fungsi Lagrange-nya pun sama gitu. Kemudian yang kedua, find X bintang, Y bintang dan lambda bintang dengan parameter Px, Py dan B. Nah, di sini kan buat nyari optimal X bintang, Y bintang sama lambdanya itu kita turunin ya. Nah, di sini kan konsep turunannya udah dapet nih. Setelah diturunkan ini hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini bisa kita cari X bintang, Y bintang dan lambda. Ini X dan lambda bintang itu didapatkan dengan cara Cramer. Nah, diingat-ingat lagi matriksnya ya, cara Cramer itu kayak gimana. Jadi dimasukin aja kayak ini kan bentuk matriks untuk fungsi ini ya, jadi tinggal dimasukin aja. Kayak misalnya yang pertama nih, ini kepotong ya hasilnya ya, jadi min px kali gamma kali lambda kan, min px lambda ditambah 0 kali x, makanya x nya nggak ada di sini, tambah 1 kali 1. Ini di sini min 1 sih harusnya. Kayak gitu Cramer. Ini mengubah bentuk persamaan ke dalam bentuk matriks ya.
Nah, di sini aturan Kramer itu bahwasanya apa ya? Matriks dasar. Ini kan dasarnya yang ini nih. Dasar ya, dasar. Nah, kan kalau misalnya nih kita mau nyari lambda, berarti yang lambda kan di apa namanya? Di baris pertama ya. Jadi di kolom pertamanya itu diubah jadi si hasil min 1, min 2 sama min B. Sama dicari determinannya. Sama sih yang buat yang X sama Y juga sama. Jadi setelah ketemu masing-masing determinannya tinggal dioperasikan untuk dapat lambda bintang, X bintang sama Y bintang. Untuk operasi matriks mungkin lebih ke ketelitiannya aja sih gitu sih. Mungkin yang lanjut yang C ya, check the second order distribution condition. Check or D keduanya, turunan keduanya. Nah, di sini kan sama kayak yang tadi ya. Buat ininya. Nah, ternyata didapatkan ini 2 PX PY. Nah, kita tahu bahwasanya harga itu positif kan. Makanya di sini maksimal utilitasnya maksimal juga. Kayak gitu. Terus yang D dengan aturan PX-nya 4, B-nya 6, B-nya 130. Cek nih apa namanya validitas dari probabilitas pertama itu. Nah, setelah dicek ternyata dapatkan nilai X bintangnya itu ini nilai lambda bintangnya 3, X bintangnya 16, Y bintangnya 11. Jadi seperti itu kira-kira. Kita lanjut ke exercise 12.6 ya. Nah, di sini kita suruh nentuin nih sebuah fungsi itu homogen atau enggak. Terus kalau misalnya homogen derajat berapa gitu. Nah, buat cara nentuinnya itu kita masukkan input variabel C dalam fungsi inputnya. Nah, outputnya itu nanti jadi ini kayak apa ya? Return to scale kondisinya. Kayak gitu. Jadi nanti input yang dimasukkan itu kan hasilnya output gitu ya. Nah, ketika dia homogen, dia akan kembali ke fungsi semula dengan penghali pembanding gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar apa namanya? 1, 2 atau 3 gitu. Nah, itu ditentukan oleh derajatnya. Ya, langsung aja kita ambil contoh ya. Misalnya nih fungsi X, Y akar XY. Nah, di sini kita mau cari homogen atau enggak. Kita masukkan fungsi input Y-nya. J di sini. Nah, sehingga didapatkan J akar XY. Nah, di sini kan J-nya posisinya ini ya, apa namanya? XY ini kan fungsi awal ya. Jadi dia homogen derajat 1. Nah, kemudian yang kedua sama caranya ya, derajat 1 juga J. Nah, yang ketiga nih ada yang J pangkat 3 dan J pangkat 2. Artinya tidak sama ya. Jadi makanya dia enggak homogen. Yang D sama derajat 1 juga, tinggal dimasukin aja ya. Yang E ini derajat 2 nih. Terus yang F derajat 4. Lanjut soal nomor 2 nih. So that the function, fungsi 12.5 itu fungsi produksi ya, mana dipengaruhi oleh kapital sama lebar. Ini dapat diekspresikan secara alternatif dalam bentuk itu sama dengan K. Ini bentuk apa ya? Pak, ini bentuk fisika sih lupa namanya, pokoknya kayak gini bentuknya L per K. Itu bisa diganti dari Q sama dengan L. Ini apa ya, lupa juga namanya, pokoknya bentuknya ini ya, K per L, sorry. Jadi ini kebalikannya sih sebenarnya. Ini kan Q sama dengan K, L per K, ini Q sama dengan L, K per L ya. Nah, jadi bisa nggak diubah bentuknya? Kalau misalnya yang di contoh itu kan bentuknya ini ya. Nah, jadi bisa nggak diubah gitu. Nah, sama kita pakai fungsi homogen, yang mana J-nya itu 1 per K. Karena di sini kan L per K ya, C-nya 1 per K. Kalau misalnya yang dicontoh itu kan ini kan yang dibahas kan, makanya J-nya itu 1 per L kayak gitu. Nah, di sini didapatkan J-nya atau Q per K-nya itu berarti kan fungsi K per K, L per K ya. Nah, ini kan K per K 1 ya. L per K ya L per K gitu. Nah, maksudnya mungkin lebih ke ini tuh fungsi khusus untuk L per K gitu. Karena ini kan nilainya 1 ya. 1 konstan kan. Jadi enggak berpengaruh gitu. Kan lebih ke situ sih. Terus dioperasikan lagi sama kondisi awal sehingga didapatkan nilai Q-nya K fungsi L per K gitu. Nah, kita mau buktiin nih bisa nggak sih dipakai, syaratnya itu kan apa gitu. Jadi syaratnya itu marginal produknya sama dengan
marginal produk sama dengan average product. Nah itu tercapai dengan kondisi masing-masing. Misalnya kan fungsi awalnya tuh Q sama dengan F, fungsi K sama L ya, jadi kita turunkan terhadap K sama L gitu. Benar kalau misalnya yang pertama deh untuk L nya MPK, misalnya marginal physical product K nya tuh 0 ya, jadi kan nanti sesuai dengan fungsi perbandingan misalnya D per DL sama dengan Q per L gitu kan, makanya terbukti nih yang pertama. Terus yang kedua juga sama aja sih sebenarnya, makanya terbukti, jadi bisa gitu buat digantikan. Kayak gitu aja sih mungkin pembahasan buat pertemuan tugas pertemuan ke-6 gitu ya. Sekian.